Pemberian makan pada anak bayi dan balita ini tujuannya kan bukan hanya untuk memberikan rasa kenyang saja ya, tapi juga untuk membantu mendukung pertumbuhan dan juga perkembangan otaknya. Jadi jangan salah pilih makanan karena ternyata ada beberapa jenis makanan yang berdampak buruk terhadap pertumbuhan dan juga perkembangan serta kesehatan si kecil. Beberapa jenis makanan ini ternyata bisa menghambat penyerapan nutrisi yang anak konsumsi. Jadi penyerapan nutrisinya ini tidak optimal. Kemudian bisa merusak otak anak, menurunkan daya ingat, serta bisa menyebabkan ketagihan sehingga anak menjadi suka memilih-milih makanan. Jadi, jangan sampai orang tua tergoda ya untuk membiasakan anak mengkonsumsi makanan ini. Nah, jenis makanannya adalah yang pertama, makanan yang tinggi gula atau makanan yang manis. Usia anak-anak di masa pertumbuhan sebenarnya masih boleh mengkonsumsi gula dalam jumlah yang normal karena gula juga masih diperlukan untuk sumber energi. Namun konsumsi makanan manis ataupun konsumsi gula secara berlebihan bisa berdampak buruk bagi kesehatan si kecil karena bisa meningkatkan berat badan atau menyebabkan obesitas. Kemudian bisa juga menyebabkan hiperaktif dan gangguan fungsi otak atau penurunan daya ingat. Makanan manis ini juga bisa menyebabkan ketagihan ya, sehingga anak mau dan mau lagi. Dan tidak jarang anak yang suka konsumsi makanan manis sering sekali mengalami yang namanya pembusukan gigi. Jadi alangkah baiknya untuk membatasi atau menghindari konsumsi gula secara berlebihan buat si kecil. Contoh makanan yang tinggi gula ini seperti es krim, kemudian permen, cake atau kue-kue yang manis. Nah, ini bisa dibatasi. Nah, konsumsi gula harian si kecil ini sekitar 25 gram atau setara dengan 2 sendok makan per hari. Jenis makanan yang kedua adalah makanan yang mengandung pemanis buatan. Nah, ini hampir sama dengan makanan yang mengandung tinggi gula tadi. Walaupun memiliki sedikit kalori, nah makanan yang mengandung pemanis buatan ini juga bisa berdampak buruk bagi kesehatan, khususnya bagi otak anak. Pemanis buatan ini bisa menyebabkan penurunan fungsi otak dan juga menurunkan kemampuan belajar serta daya ingat anak. Jadi tidak boleh dikonsumsi secara berlebihan. Nah, contoh makanan yang tinggi pemanis buatan ini seperti permen, kemudian coklat, snack di dalam kemasan, minuman di dalam kemasan, saus botolan, dan lain-lain. Jenis makanan yang ketiga adalah junk food atau makanan cepat saji. Nah, makanan cepat saji ini memang makanan yang mudah didapat atau praktis ya bun, dan juga rasanya sangat enak, pasti anak-anak suka. Tapi menurut penelitian justru makanan ini adalah makanan yang paling berbahaya bagi otak anak. Makanan cepat saji ini juga bisa mengubah enzim kimiawi yang terdapat di otak sehingga bisa menimbulkan kecemasan atau depresi. Dan makanan cepat saji ini juga bisa menurunkan produksi hormon dopamin, yaitu hormon kebahagiaan yang memberikan rasa senang atau bahagia dan meningkatkan fungsi kognitif seperti kemampuan belajar, daya ingat, kewaspadaan. Jenis makanan yang keempat adalah makanan olahan kemasan, contohnya mie instan. Nah, mungkin buat orang dewasa ini tidak terlalu berdampak negatif atau tidak berpengaruh, tapi beda halnya dengan anak-anak. Nah, mie instan ini mengandung yang namanya monosodium glutamat atau MSG yang cukup tinggi. MSG yang cukup tinggi ini bisa menyebabkan hiperaktif pada anak. Kemudian terjadi perubahan mood, anak cepat marah, mengamuk, dan juga malas belajar. Jenis yang kelima adalah makanan yang sangat asin atau mengandung tinggi garam. Jadi bukan hanya makanan manis saja yang harus dibatasi. Nah, jenis makanan yang asin ini juga harus dibatasi ya bun, karena ternyata makanan asin ini akan mempengaruhi tekanan darah. Selain itu, konsumsi makanan yang tinggi garam ini bisa mempengaruhi fungsi kognitif, kemampuan berpikir, dan juga kecerdasan anak.
Konsumsi makanan yang asin ini juga bisa menyebabkan ketagihan atau ketergantungan, sehingga anak akan terus ataupun ingin mengkonsumsinya lagi. Yang keenam adalah makanan dengan pewarna buatan. Nah, makanan yang berwarna-warni ini memang menarik perhatian anak ya, sehingga anak suka mengkonsumsinya. Namun Bunda harus waspada ya, pewarna buatan ini memang tidak baik dikonsumsi oleh anak-anak karena bisa mempengaruhi fungsi kognitif dan juga kecerdasan si kecil. Selain itu, bisa menyebabkan anak hiperaktif, kemudian sakit kepala, dan gangguan kecemasan. Jadi Bunda harus waspada ya. Biasanya makanan dengan pewarna buatan ini banyak terdapat di jajanan ataupun makanan ringan anak-anak. Yang ketujuh adalah jus buah dalam kemasan. Nah, jus buah ini memang bagus ya dikonsumsi oleh anak-anak. Selain bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, jus buah ini juga bisa menyehatkan pencernaan, sehingga nutrisi yang dikonsumsi anak-anak, jika pencernaan sehat, ini kan bisa terserap optimal. Tapi paling bagus ini adalah jika dikonsumsi secara alami. Yang perlu Bunda ketahui adalah satu kotak jus buah dalam kemasan ini isinya air gula ditambah perasa buah. Jadi Bunda juga bisa cek di label informasi nilai gizi ataupun nutrisi yang ada di minuman tersebut. Kandungan gula di jus kemasan ini juga sangat tinggi ya Bun, bisa setengahnya bahkan lebih dari porsi harian anak. Jadi jika si kecil mengkonsumsinya, bisa jadi asupan gula harian si kecil ini lebih tinggi. Jadi baiknya Bunda memberikan jus ini secara alami saja, bukan menggunakan jus buah dalam kemasan. Jenis yang kedelapan adalah makanan dan minuman yang mengandung kafein. Nah, kafein ini bukan hanya terdapat di kopi ya Bun, tapi bisa terdapat di teh ataupun coklat. Nah, mungkin bagi orang dewasa, kafein ini tidak terlalu berdampak negatif, tapi berbeda dengan anak-anak, karena anak-anak ini akan lebih sensitif terhadap kafein. Kelebihan asupan kafein ini berbahaya ya Bun, karena bisa menyebabkan anak mudah gugup, kemudian hiperaktif, sulit tidur atau kurang tidur, dan juga sakit kepala. Kafein juga bisa menghambat penyerapan nutrisi pada anak ya. Jadi pastikan konsumsi asupan kafein anak tidak melebihi batas normal, yaitu tidak melebihi 45 mg per hari. Nah, itu tadi beberapa jenis makanan dan minuman yang bisa merusak otak anak atau menurunkan daya ingatnya. Nah, mudah-mudahan informasi kali ini bermanfaat buat orang tua di rumah, dan mudah-mudahan si kecil selalu sehat dan tambah pintar ya. Terima kasih atas dukungannya, sampai jumpa.